Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Latifaryani, NIM 29020500118 dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3 yang diampu oleh dosen Bapak Aden Sudarman, SAG, MPDI. Pengertian ibadah. Ibadah menurut bahasa berasal dari abida, yabudu, yang artinya menyembah, mengabdi, dan menghinakan diri. Sebagaimana dalam firman-Nya berkata, "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 21. Definisi ibadah secara etimologi adalah merendah dan tunduk. Dikatakan unta mu'abad, yaitu tunduk. Jalan mu'abad, yaitu tertundukkan, ditundukkan oleh kaki. Juga perkataan Tarfah Ibnu Al-Abad dalam karya mu'alaknya yang terkenal, mendeskripsikan untanya, berlomba untuk pacu dan saling menyusul langkah demi langkah di atas jalan mu'abad. Sedangkan definisi ibadah secara terminologi adalah segala nama yang meliputi apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari ucapan, amal batin, dan lahiriah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ibadah adalah salah satu bagian yang paling intern yang menjadi privasi bagi setiap individu. Karena ibadah dalam hal ini bagi agama Islam bukan hanya pada batasan rukun Islam atau rukun iman yang menjadi pedoman atau bahkan lebih dari sekedar itu. Ibadah yang dimaksudkan dalam ukuran Al-Quran bisa lebih luas kaitannya dan tentunya yang paling mendasar dari sekedar pengabdian atau keyakinannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi juga ibadah keseluruhan dalam dimensi ini adalah vertikal atau hablu minallah dan dimensi horizontal atau hablu minan nas. Hakikat ibadah adalah menyembah yang sama dengan mencintai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah, dan jika seandainya orang-orang berbuat zolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka akan menyesal." Quran Surah Al-Baqarah ayat 165. Tujuan ibadah manusia, bahkan seluruh makhluk yang berkehendak dan berperasaan, adalah hamba-hamba Allah. Hamba sebagaimana yang dikemukakan di atas adalah makhluk yang dimiliki. Kepemilikan Allah atas hambanya adalah kepemilikan yang mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, makhluk tidak dapat berdiri sendiri dalam kehidupan dan aktivitasnya, kecuali dalam hal yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Karena Allah Maha mengetahui tentang kejadian manusia, maka agar manusia terjaga hidupnya, bertakwa, diberi kewajiban beribadah. Tegasnya, manusia diberi kewajiban ibadah agar manusia itu mencapai takwa. Dari semua jenis ibadah yang kita lakukan, tentulah kita memiliki tujuan agar kualitas rohani, jasad, dan pikiran kita senantiasa stabil. Tujuan utamanya dalam beribadah adalah yang pertama, untuk menghadapkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memfokuskan di dalam segala keadaan supaya mencapai derajat yang tinggi, yaitu takwa. Kedua, supaya terciptanya suatu kemaslahatan serta menghindari dari perbuatan tercela dan mungkar. Maksudnya ialah bahwasanya manusia itu tidak terlepas dari imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi. Kita senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hakikat ibadah.
Dalam bahasa Arab, kalimatnya adalah al-haqiqah. Kata ini merupakan kata benda yang dalam bahasa Indonesia menjadi kata pokok, yaitu kata hak, yang mempunyai arti milik atau kepunyaan, kebenaran, atau yang benar-benar ada. Sedangkan secara etimologi, hakikat berarti inti sesuatu, puncak, atau sumber dari segala sesuatu. Jadi, arti dari kata hakikat ibadah dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah semata-mata hanya untuk memperlihatkan makna yang sesungguhnya atau makna yang paling dasar dari yang sebenarnya, semata hanya karena Allah. Lalu, apa sih hikmah dari ibadah? Allah memerintahkan dan mewajibkan kita untuk beribadah itu tentunya Allah sudah mengetahui hikmah di balik perintahnya tersebut. Dasar pijak Allah mempadukan dan menetapkan pokok-pokok itu karena terdapat hikmah. Yang pertama, tidak syirik. Seorang hamba yang sudah berketetapan hati untuk senantiasa beribadah, menyembah kepadanya, maka ia harus meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Yang kedua, terhindarnya dari kemaksiatan. Ibadah memiliki daya pensucian yang kuat sehingga dapat menjadi tameng dari pengaruh kemaksiatan. Tetapi keadaan ini hanya bisa dikuasai jika ibadah yang dilakukan itu berkualitas. Ibadah ibarat sebuah baju yang harus selalu dipakai dimanapun manusia berada. Yang ketiga, merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana firman-Nya berbunyi, Allazi yaroka hina takumu wa taqallubaka fis sajidin. Yang artinya dia melihatmu sewaktu kamu berdiri atau sholat dan bolak-balik dalam sujud ketika seorang hamba beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar berada di hadapannya, maka harus dapat merasakan atau melihat kehadirannya, atau setidaknya dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sedang memperhatikannya. Hubungan antara ibadah, iman, dan akhlak sangat erat dan antara satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Ibadah merupakan amal soleh, sedangkan amal soleh merupakan implementasi dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, akhlak merupakan hasil dari semua itu. Al-Quran banyak menyebutkan orang-orang yang beriman berbarengan dengan orang-orang yang beramal saleh. Misalnya antara lain terdapat dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetap kesabaran. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang beriman tetapi tidak mengerjakan amal soleh belum dapat disebut sebagai seorang mukmin yang sempurna. Demikian juga sebaliknya, karena amal soleh termasuk di dalamnya ibadah khusus, merupakan implementasi dari iman itu sendiri. Sekian presentasi tentang konsep ibadah dalam ajaran agama Islam dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.